mungkin dianggap sebagai bagian daripada agama, maka tentunya ini adalah kesalahan besar. Ini tentunya adalah kesalahan sesat ya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Satria Waalaikumsalam Habibie. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Nih udah sekian lama kita nggak berjumpa di studio ini ya Ustadz ya. Masya Allah, sudah lama ya. Udah lama kita nggak podcast ya Ustadz ya. Iya. Ya Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nanti gimana sehat? Alhamdulillah Ustadz, sehat Ustadz. Karena insya Allah sebentar lagi kita akan menyambut bulan yang Masya Allah penuh berkah, Insya Allah. bulan yang suci, bulan yang dimana pahala kita beribadah dilipat gandakan insya Allah ya Ustadz. Iya. Ya, insya Allah kita akan masuk ke bulan Ramadan. Nah ini Ustadz, nih berbicara tentang bulan Ramadan ya Ustadz, Ya. menyambut bulan Ramadan. Ini kan sangat banyak sekali nih Ustadz kegiatan-kegiatan atau budaya-budaya orang kita, apalagi di Indonesia. Nah itu ada beberapa yang itu kalau jujur, kalau saya pribadi juga sebenarnya belum tahu pasti ini hukumnya apa, apakah pernah dicontohkan sama Rasulullah atau tidak gitu Ustadz. Nah contohnya seperti kayak ada yasinan Ustadz, misalnya yasinan itu biasanya kalau orang Jawa nyebutnya punggahan Ustadz, jadi nanti makan-makan pakai nampan gitu. Nah nanti ada juga ini nyekar Ustadz, nyekar tuh Ustadz, nyekar, ziarah kubur. Ya kalau bilangnya nyekar Ustadz, nih ziarah kubur. Nah terus nanti ada lagi itu kayak mandi kembang Ustadz, ada juga tuh kalau di desa-desa Ustadz mandi kembang. Nah terus ada juga nih di bulan Sya'ban, apalagi di pertengahan itu biasanya orang ngadain nisfu Sya'ban. Ya. Nah itu gimana Ustadz? Itu memang ada contohnya kah dari Rasulullah atau itu hanya kegiatan yang diada-adakan aja Ustadz? Gitu. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Pertama tentunya jika ini dikaitkan tentang bulan suci Ramadan, seperti yang disebutkan tadi, mungkin mengundang orang makan-makan, kemudian baca surat tertentu dalam Al-Quran, kemudian ritual-ritual yang lainnya misalnya, termasuk juga sebagian saudara-saudara kita jika menjelang bulan suci Ramadan tiba, mereka berbondong-bondong berziarah kubur ke saudara-saudara atau orang tua mereka. Ya, dalam hal ini tentunya tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada dalil satupun yang menunjukkan bahwasanya di antara salafus saleh ya melaksanakan ya kegiatan-kegiatan seperti ini menjelang masuknya bulan suci Ramadan. Ya, ziarah kubur tidak ada waktu tertentu, tidak ada waktu khusus yang untuk berziarah kubur, itu terbuka kapan saja boleh. Ya, kapan saja waktunya sepanjang tahun itu boleh ya. Karena Rasulullah SAW ya memerintahkan kita untuk berziarah kubur, tapi tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW mengkhususkan waktu untuk berziarah kubur. Maka ketika seseorang berziarah kubur ya, dengan memilih waktu-waktu tertentu dan itu sudah menjadi sebuah ritual atau bahkan itu mungkin dianggap sebagai bagian daripada agama, maka tentunya ini adalah kesalahan besar. Ini tentunya adalah kesalahan sesat ya Ustadz ya. Ya, termasuk hal-hal yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW, ya perkara-perkara amalan yang tentunya tidak akan bermanfaat, karena Rasulullah SAW sendiri menyatakan ya siapa yang mengamalkan suatu amalan tanpa ada contoh dari Nabi SAW, maka itu akan tertolak. Ya, ziarah kubur ibadah. Ya, ziarah kubur ibadah dan Rasulullah mencontohkan kepada kita semuanya. Ya, Rasulullah sepanjang hidupnya sering berziarah kubur, tapi satu dalil pun tidak pernah menunjukkan bahwasanya Rasulullah mengkhususkan waktu untuk berziarah kubur sebelum masuknya bulan suci Ramadan. Termasuk tadi melaksanakan acara-acara menyambut bulan suci Ramadan, ya dengan ritual-ritual tertentu. Ini juga nisfu Sya'ban. Ya, termasuk juga nisfu Sya'ban. Kalau berkaitan tentang nisfu Sya'ban ini, memang ada beberapa dalil amalan-amalan yang menunjukkan
mulianya di malam nisfu Sya'ban. Tapi semuanya itu adalah derajat hadisnya palsu, ada yang lemah, ya. Misalnya tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan bahwasanya adanya amalan-amalan khusus di bulan atau di malam nisfu Sya'ban. Berarti itu nggak bisa jadi acuan kita ya Ustaz ya? Tidak bisa. Ya, maka ya memang mulia di antara sebagian ada beberapa hadis menunjukkan memang mulia ya malam nisfu Sya'ban ini, tapi tidak ada dalil satupun bahwasanya Rasulullah mengkhususkan amalan-amalan tertentu di malam nisfu Sya'ban. Seperti salat malam misalnya, salat malam nisfu Sya'ban misalnya. Ini tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada yang mengkhususkan malam ini baru tahajud misalnya, baru salat. Ini tentunya butuh dalil. Ya, sementara yang ada itu dalilnya adalah para ulama mengatakan ada yang sampai lemah, ada yang sampai mudhu, palsu, ya. Maka seseorang beribadah seperti biasanya, ya, meskipun memang ya ada sebuah hadis yang menyatakan bahwasanya orang yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang berbuat syirik. Ya, di malam hari ini mereka yang melakukan perbuatan syirik, dan itu kesyirikan secara mutlak. Baik syirik besar, syirik kecil, ya. Kemudian juga orang yang memutuskan silaturahim, yang memutuskan hubungan dengan saudaranya yang lain lebih daripada 3 hari. Ya, ini bahkan Syekh Al-Albani menyatakan termasuk hadis yang sahih. Tapi amalan-amalan, ini kita catat ini, amalan-amalan khusus di malam nisfu Sya'ban itu tidak ada dalil yang sahih. Ya, misalnya sholat malam tadi. Ya, kalau mau sholat malam ya silakan sholat setiap malam juga boleh ya Ustaz ya. Ya? Setiap malam. Bahkan ya kalau misalnya kita sudah terbiasa sholat malam ya sholat seperti biasa. Ya, tapi kalau misalnya ujung-ujungnya langsung sholat malam di malam nisfu Sya'ban ini karena menganggap itu adalah amalan-amalan yang mulia, maka ini tentunya butuh dalil, ya, butuh penjelasan dan butuh contoh dari para salafus saleh, khususnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insyaallah. Nah, itu tadi berarti itu memang semuanya nggak ada dicontohkan sama Rasulullah ya Ustaz ya. Meskipun ada yang memang dikatakan baik kayak ziarah kubur, malam nisfu Sya'ban itu memang malam yang mulia, tapi untuk mengkhususkan ibadah amalan-amalan tertentu itu nggak ada ya Ustaz. Itu tidak ada. Nah, nih, Masya Allah, alhamdulillah akhirnya dapat jawabannya nih Ustaz. Nah, ini juga ada nih Ustaz. Kita udah ada ngumpulin beberapa pertanyaan dari ikhwan-ikhwan kita. Nah, itu seputar menyambut bulan Ramadan Ustaz. Jadi persiapan dalam bulan Ramadan. Kemarin kita udah ngelempar pertanyaannya di grup. Kita juga ada grup kita Ustaz, grup Sahabat Thaibah. Ada ikhwan sama akhwat. Nah, itu Masya Allah, alhamdulillah isinya udah banyak Ustaz. Nah, ini pertanyaan pertama. Nah, ini dari Andi Rahmat namanya Ustaz. Ini dia di domisilinya di Nes Bertam. Nah, Masya Allah ya. Assalamualaikum Bang Andi Rahmat ya. Nah, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dalam keadaan baik dan sehat selalu. Afwan Ustadz, ana izin bertanya. Ustadz, boleh minta penjelasannya mengenai kebiasaan di masyarakat tentang waktu imsak. Nah, ini niat puasa, bilangan rokaat sholat tarawih, dan zikir setelah tarawih, dan zikir di setelah tarawih. Nah, itu gimana Ustaz? Itu memang ada dicontohin atau enggak Ustaz? Nah, ini pertanyaannya banyak ya. Iya, pertanyaannya banyak nih Ustaz. Ini ada satu pertanyaan tapi penjelasannya banyak. Ya, minta penjelasan tentang waktu imsak. Ya. Tapi ini karena ada beberapa pertanyaan, tapi boleh agak dipersimpel aja. Kita jawab yang imsak dulu. Nah, yang imsak. Ya, imsak, ya arti imsak itu adalah menahan. Ya, kalau untuk pengertian puasa secara bahasa kan artinya menahan. Ya, kalau untuk secara istilah puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa, termasuk makan dan minum, ya, dan berniat sebelum terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk imsak sendiri, ya, kapan waktunya imsak? Mungkin ini pertanyaan. Iya, pertanyaannya waktunya. Waktu imsak itu adalah masuknya waktu fajar.
Berarti azan subuh berarti. Ya, pas masuk azan subuh itu adalah waktunya imsak. Artinya tidak boleh lagi makan dan minum. Kalau sudah azan, sudah nggak boleh lagi makan dan minum. Ya, jadi sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar wa atimmus siyama ilal lail. Ya, puasa itu dari sejak munculnya benang putih atau disebut dengan fajar shadiq. Ya, ketika sudah muncul fajar shadiq, maka sudah nggak boleh lagi kita makan dan minum. Ya, atau kalau di zaman Rasulullah SAW itu ditandai dengan azannya Ibnu Ummi Maktum. Karena kalau untuk azan pertama itu biasanya dikumandangkan oleh Bilal. Nah, yang kedua biasanya azan yang kedua, yang itu tanda masuknya waktu fajar, itu dikumandangkan oleh Ibnu Ummi Maktum, dan itu menandakan kata Rasulullah, ya kalau sudah dikumandangkan azan oleh Ibnu Ummi Maktum maka sudah nggak boleh lagi kita makan dan minum. Nah, di masyarakat kita sekarang ini ada waktu imsak, di mana waktu imsak ini saya lihat ada 10 menit sebelum ini azan biasanya. Ya, 10 menit sebelum azan. Nah, ini tentunya keliru kalau misalnya orang menganggap 10 menit sebelum azan itu sudah nggak boleh makan lagi ya, padahal tidak demikian. Ya, masih boleh makan dan minum. Waktunya kapan terakhir? Last minute-nya adalah pas azan. Kumandang azan sudah nggak boleh lagi makan dan minum. Kalau misalnya ini titipan dari saya nih, ya. Kalau misalnya lagi pas azan nih, kita lagi minum, berarti gimana Ustaz? Ya, tapi masih boleh diselesaikan untuk ditelan kan Ustaz? Ya, sekiranya yang masih ada di mulut ya langsung telan, minum, selesai. Tapi ya nggak boleh kita mentang-mentang menyelesaikan satu gelas nih. Segelas, masih piring masih ada, masih dihabiskan, nggak boleh. Ya, kalau sudah azan berusaha untuk menyelesaikan, sudah nggak ada lagi yang boleh masuk ke dalam mulut kita, ya, dan kemudian ditelan itu karena bisa membatalkan puasa kita. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau tentang ini, kalau tentang niat puasa, nah ini diucapkan juga atau enggak, Ustaz? Ya, untuk puasa wajib bulan suci Ramadan, maka itu wajib diniatkan dari sejak malam. Sebagaimana sabda Rasulullah, ya, tidak ada puasa bagi mereka yang tidak berniat di malam harinya. Itu berlaku untuk puasa wajib. Adapun puasa sunnah, ya boleh saja, ya Anda berniat di pagi, yang penting sebelumnya Anda nggak makan nggak minum. Itu untuk puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib untuk berniat di malam harinya. Nah, dan tentunya puasa ini, ya niatnya puasa Ramadan ini tidak ada niat-niat lafaz tertentu. Berarti nggak ada yang seperti yang dijelaskan oleh para ulama, bahkan dalam mazhab Syafi'iyah, ya, dan Imam An-Nawawi menyatakan juga demikian, tidak ada lafaz-lafaz tertentu. Niat itu tempatnya di dalam hati. Ya. Jadi niat saja. Anda sahur itu sudah niat. Itu udah termasuk niat ya, Ustaz. Anda bangun sahur itu sudah termasuk. Ya, Masya Allah. Nah, terus pertanyaan selanjutnya ini, bilangan rakaat sholat tarawih, Ustaz. Nah, ini panjang ceritanya. Kalau kita membahas bilangan rakaat tarawih, ya jadi ada sejarahnya, ya, berarti panjang khilafnya, dan penjelasan ulama juga sangat detail. Pada intinya, ya, salat tarawih itu rakaatnya bebas. Ya, di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menjelaskan memang bahwasanya salat malamnya Rasulullah itu adalah, ya, tidak lebih daripada 11 rakaat. Namun kata para ulama sepakat bahwasanya 11 rakaat ini bukan berarti, ya, membatasi, artinya tidak lagi boleh sholat lebih daripada 11 rakaat. Ya, para ulama mengatakan boleh saja. Ya, bahkan di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menganjurkan orang sholat tarawih itu 20 rakaat. Ya, bahkan adalah banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang variasi jumlah bilangan daripada sholat malam. Ya, maka tentunya yang melaksanakan 11, ya silahkan, yang mengerjakan sampai 20, 23 juga tidak menjadi masalah. Karena ini perbedaan yang ulama masing-masing punya pendapat dalil yang kuat. Ya. Jadi semuanya mau berapapun itu ada hujahnya semuanya. Ada semua dalilnya. Nah, ini selanjutnya nih tentang zikir sehabis tarawih dan zikir di setelah tarawih, Ustaz. Ya, di salat tarawih sebenarnya tidak ada zikir-zikir tertentu diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan hanya, ya, istirahat. Rasulullah SAW itu setelah 2 rakaat istirahat, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.
Ya, tidak ada dijeda dengan zikir-zikir tertentu. Itu tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan hal tersebut. Ya, adapun zikir, ya setelah sholat witir ada zikirnya, sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat. Zikir setelah sholat witir adalah Subhanal Malikil Quddus 3 kali, yaitu sunnah, ya, diucapkan setelah sholat witir. Oh, sholat witir ya. Setelah sholat witir. Adapun di sela-sela sholat witir, kemudian setelah sholat witir itu tidak ada contoh dalil dari Nabi SAW untuk mengucapkan zikir-zikir tertentu, kecuali sholat witir tadi. Ya, nah itu tadi ya Bang Andi Rahmat dari Nes Bertam ya, itu semoga pertanyaannya terjawab ya Ustadz ya. Nah ini untuk pertanyaan kedua nih ada dari, wah ini jauh nih Ustadz, nih dari Indra Abu Hisham, ini dari Cianjur Ustadz. Cianjur Jawa Barat nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dalam keadaan baik dan sehat selalu. Afwan Ustadz, ana izin bertanya. Pertanyaannya, perlukah ana melaksanakan sholat tahajud di sepertiga malamnya setelah ana sudah melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid? Gimana? Sholat tarawih berjamaah di masjid? Iya, sudah sholat tarawih tapi sholat malam masih harus sholat malam, perlu sholat malam lagi kah? Ya. Untuk sholat tarawih memang itu adalah sholat yang hanya dilakukan di malam Ramadan, dan itu dilakukan di awal-awal malam. Setelah sholat isya langsung dilanjutkan dengan sholat tarawih. Ya, meskipun ya para ulama tidak membedakan tarawih, sholat malam, sholat tahajud, itu semuanya sama, ya maknanya semuanya adalah sama. Nah, untuk sholat tarawih, kalau misalnya selesai daripada sholat tarawih, malamnya mau dilanjut dengan sholat malamnya mau dilanjut dengan sholat tahajud misalnya, ya boleh-boleh saja, ya boleh-boleh saja, tidak menjadi masalah, ya. Misalnya dia sudah tarawih bersama berjamaah di masjid, bangun tengah malam dia masih mau melanjutkan tahajud segala macam, mau dilanjutkan sholatnya, tidak menjadi masalah. Yang jelas ya ketika dia sudah melakukan sholat witir bersama masyarakat, bersama di masjid sholat berjamaah, maka dia tidak lagi menutup sholat tahajudnya tadi dengan witir, ya. Karena tidak ada boleh witir 2 kali dalam satu malam. Oh, berarti kalau sholat malam lagi boleh, silahkan Ustaz ya. Tapi kalau untuk witir sudah cukup witir yang sholat tarawih yang tadi. Ustaz, tadi. Ya. Nah, dan kalau misalnya dia tidak mau sholat witir di sholat tarawih tadi, mau ditutup di sholat malamnya juga tidak menjadi masalah. Nah, tapi yang menjadi harus diperhatikan juga adalah orang yang melaksanakan sholat tarawih bersama imam sampai selesai sempurna, ya, dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya sama halnya seperti dia melaksanakan sholat malam sepanjang malam. Ya, sepanjang malam. Masya Allah. Nah, seperti itu. Nah itu ya Akhi Indra Abu Hisham dari Cianjur, ya semoga terjawab pertanyaannya, Masya Allah. Nah ini selanjutnya ini pertanyaan dari Hardianto. Nah ini dari Kota Jambi nih Ustadz. Ya. Nah ini pertanyaannya, ini langsung aja ke pertanyaannya. Jika anggaran terbatas, nah ini mengenai ibadah haji dan umroh nih Ustadz. Nah jika anggaran terbatas, mana yang lebih didahulukan? Jika ada rezeki mendaftar haji atau umroh, sementara ana sudah berhaji. Nah beliau ini adalah petugas haji Ustaz. Jadi beliau ini petugas haji, beliau itu sudah haji, tetapi istri belum. Nah rencana mau mendaftar bersama. Karena antrian haji sekarang sangat lama, untuk Kota Jambi lebih dari 40 tahun. Nah, ini mana yang lebih dahulu kan Ustaz? Ya, karena pertanyaan ini beliau sudah haji ya. Iya. Ya, sudah haji, sementara istrinya yang belum haji gitu ya. Ya, kalau misalnya ada rezeki ya daftar haji dulu. Karena ini haji ini adalah rukun Islam. Wajib ya. Rukun Islam yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu. Maka ketika ada rezeki mampu dia untuk mendaftarkan dirinya, ya berangkat haji, maka hendaknya itu dilakukan. Ya meskipun memang ya kita ketahui antriannya lama.
Ya, tapi setidaknya sudah ada niat untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Ya, kalau ada rezeki, ya dia berumrah dulu sementara menunggu waktu keberangkatan dia haji di tahun berapa mungkin ya ada rezeki dia umrah dulu. Ya, siapa tahu nanti pas mau berangkat haji dia akan bisa menutupi kekurangan yang ada, dan insya Allah ya haji dan umrah itu, kalau niat baik ya Ustaz ya, insya Allah Allah bantu ya Ustaz. Haji dan umrah itu insya Allah akan mencegah seseorang dari kesusahan, kemelaratan sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya, Masya Allah. Buktinya juga itu benar Ustaz. Buktinya juga ada beberapa jamaah kita yang itu berangkat umrohnya udah berkali-kali ya Ustaz ya. Betul. Udah berkali-kali itu, Masya Allah. Ya itu tadi ya jawaban dari pertanyaan Akhi Hardianto ya. Semoga terjawab pertanyaannya. Oke, kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada Dian Abu Aufa. Ini di Palmera, Kota Jambi. Nah, ini pertanyaannya ada lumayan banyak nih, Ustaz. Nah, yang pertama, Ana pernah mendengar dari salah seorang ustadz kita. Nah, dari salah seorang ustadz kita. Nah, ustadz yang di sini beliau menyebutkan ustadz bermanhaj salaf. Nah, di mana merutinkan kultum sebelum atau sesudah tarawih itu bid'ah. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Nah, kemudian ada yang pertanyaan kedua. Nah, ini sholat tarawih paling afdol yang sesuai sunnah, apakah berjamaah atau sendiri di rumah? Yang ketiga pertanyaan di sini adalah, nah ini tentang ibunya Ustaz. Nah ini ibu saya saat ini sedang sakit dan sudah sepuh. Bolehkah kalau saya berpuasa setelah Ramadan untuk menggantikan puasa ibu saya? Nah bagaimana tuh Ustaz? Ya, banyak pertanyaan. Ada 3 Ustaz. Jadi yang pertama itu tentang kultum di sebelum atau sesudah sholat tarawih. Ya. Nah itu hukumnya apa Ustaz? Tentunya sholat tarawih itu tidak dirangkai dengan kegiatan-kegiatan lain. Ya Rasulullah di dalam melaksanakan sholat tarawih ya sholat aja. Ya sholat aja. Jadi tidak ada sampai setiap malam kultum. Dan ini bahayanya apa? Nanti dianggap sebagai rangkaian daripada sholat tarawih. Sebagai memang rutinitas ya Ustaz ya? Padahal tidak ada demikian. Jadi sholat tarawih ya sholat aja. Ya. Jika memang harus ada kultum misalnya, kuliah 7 menit atau kuliah apa ya? Kuliah terserah antum lah. Kuliah subuh juga. Kuliah subuh. Kultum kuliah 7 menit ya biasanya seperti itu. Ya mungkin setelah sholat isya atau sholat tarawih, dan itu seharusnya tidak dirutinkan setiap malam ada kultum dan seterusnya. Ya, kenapa harus setelah sholat tarawih? Kenapa tidak di waktu-waktu yang lain kan begitu ya? Maka untuk merutinkan ini ya tentunya perlu dalil ya, dan ini tidak ada. Makanya kalau memang harus ada ya sekali-kali mungkin tidak menjadi masalah. Cuma ya, sebagai saling mengingatkan aja berarti. Ya, tapi kalau dirutinkan menjadi kegiatan rutin sepanjang Ramadan setiap tahun begitu, ini harus dihindari karena ditakutkan dianggap sebagai sunnah. Ya, yang sunnah saja beberapa ulama mengatakan tidak dirutinkan sehingga ditakutkan dianggap sebagai wajib. Bagaimana kalau yang tidak sunnah, ya tidak ada sunnahnya dirutinkan, ini tentunya lebih berbahaya. Nah, ya itu tadi ya. Lanjut lagi ini tentang sholat tarawih Ustaz. Ini lebih afdol di rumah atau berjamaah di masjid? Ya, tentunya lebih afdol di masjid. Iya. Ya, tentunya lebih afdol di masjid. Laki-laki ya berjamaah di masjid lebih afdol untuk mendapatkan keutamaan tadi. Ya, man shalla ma'al imami ya hatta yansarifa falahu kutiba lahu qiyamul lailah, kata Rasulullah SAW. Siapa yang melaksanakan sholat tarawih bersama imam sampai selesai, ya maka dia akan dihitung seperti melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Ya, Masya Allah. Nah, kalau di rumah ya tidak mendapatkan keutamaan ini. Ya itu hadisnya itu laki-laki jelas ya. Itu. Itu laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan ya terbaiknya adalah di rumah. Meskipun kalau sekali-kali mau pergi ke masjid ya supaya refresh ya. Kalau tidak menjadi masalah ya. Tapi tentunya tetap
yang terbaik adalah sholat di rumahnya. Nah, ini yang terakhir ini menggantikan puasa ibunya Ustadz setelah Ramadan, karena ibunya ini udah tua dan udah sakit-sakitan. Itu gimana? Boleh nggak Ustadz? Ya, ketika ibu masih sudah sakit dan sakitnya ini sakit menahun, artinya sakit yang sudah tidak mungkin diharapkan kesembuhannya. Ya, maka cukup dengan membayar fidyah saja. Cukup dengan membayar fidyah saja. Ya. Yang dibayarkan oleh ahli warisnya itu adalah ketika seseorang ya uzur tidak melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, ya, dan uzurnya ini, sakitnya ini masih ada harapan untuk sembuh misalnya. Masih harapan untuk sembuh. Ya, kemudian selesai bulan suci Ramadan, ya, dia tidak sempat untuk mengqadha puasa Ramadan yang ditinggal tadi, ya, sementara tidak ada uzur syar'i. Yes. Maka ketika dia meninggal sementara masih ada utang yang belum dibayar, ya, dan dia tidak memiliki uzur syar'i, maka ahli warisnya yang akan menggantikan puasanya tadi. Ya, ahli warisnya akan menggantikan puasanya tadi. Ya. Kalau misalnya misalnya mau digantikan sama orang lain juga tidak menjadi masalah. Ya, tidak mesti harus ahli warisnya, sebagaimana Rasulullah mengibaratkan ini adalah seperti utang. Dalam sebuah riwayat dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ya, tidak, kalau kamu melihat bahwasanya orang tuamu memiliki utang, apakah kamu akan membayarnya? Ya, maka utang kita kepada Allah lebih layak untuk dibayar. Itu penjelasan Rasulullah SAW. Ya, tapi tentunya afdolnya dia mengerjakan adalah ahli warisnya. Jadi kapan dikerjakan oleh ahli waris itu mengganti puasa daripada saudaranya atau orang tuanya, ya, ketika misalnya dia di waktu puasa, di waktu Ramadan itu sakit dan sakitnya itu masih ada harapan untuk sembuh. Setelah bulan suci selesai, ya, dia seharusnya mengqadha kan gitu ya. Yes, karena sudah sembuh. Tapi ternyata dia tidak sempat mengqadha, meninggal dunia. Artinya dia punya hutang. Maka di situ posisi tersebutlah seorang ahli waris diwajibkan atau dianjurkan untuk berbuat ihsan dengan mengganti puasanya tadi. Tapi kalau memang penyakitnya itu memang yang kemungkinan sembuhnya itu tidak ada, lebih baik bayar fidyah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa 'ala alladziina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Yang membayar fidyah kepada fakir miskin. Masya Allah. Nah itu tadi ya Akhi Dian Abu Aufa. Nah semoga terjawab ya semua pertanyaannya tadi ya. Nah ini yang terakhir nih Ustadz. Ya, ini alhamdulillah. Insya Allah semoga nanti di next podcast kita bakalan terus jawab pertanyaan-pertanyaan dari ikhwan-ikhwan kita ya Ustadz ya. Nah ini terakhir dari Ridwan. Nah ini dari Jambi. Nah ini pertanyaannya, bagaimana hukum dan tata cara sholat tarawih di saat kita sedang safar, Ustaz? Ya, ketika kita dalam keadaan safar, ya, jika memang mau melaksanakan sholat tarawih, maka tidak ada bedanya dengan sholat tarawih yang dikerjakan saat kita tidak safar. Ya, tidak ada bedanya. Ya, kecuali kalau sholat wajib. Kan ada cara-cara tertentu, misalnya boleh dijamak, ya, boleh di qasar. Tapi kalau sholat tarawih Anda mau melaksanakannya tidak menjadi masalah, Anda meninggalkannya juga tidak menjadi masalah karena Anda dalam posisi apa? Safar. Ya, tapi kalau misalnya Anda tetap melaksanakannya, ya itu lebih baik tentunya, ya, untuk menjaga sunnah menghidupkan bulan suci Ramadan di malam-malam harinya. Ya, maka tidak ada perbedaannya antara sholat tarawih saat kita tidak safar dengan saat kita sedang safar. Allah Ta'ala. Oke, alhamdulillah itu tadi ya pertanyaan dari ikhwan-ikhwan sekalian udah terjawab semua, dan semoga jawaban-jawaban dari Ustadz bisa bermanfaat untuk penanyanya Ustadz ya. Amin. Nah oke. Nah ini terakhir nih Ustadz. Nah ini untuk terakhir, untuk menyambut bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ini,
apa pesan-pesan dari Ustadz dan apa yang perlu kita siapkan untuk menghadapi bulan Ramadan ini, Ustadz? Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Tentunya ikhwati fillah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan ampunan, bulan Al-Quran, bulan kebaikan, bulan diselamatkannya manusia dari api neraka. Maka seharusnya sebagai orang yang beriman, sebagai seorang muslim, ya tidak menyia-nyiakan waktu bulan suci Ramadan ini yang sekali setahun, ya hanya datangnya sekali setahun, ya karena kita tidak mengerti dan tidak bisa memastikan apakah ini adalah Ramadan terakhir kita, atau bahkan mungkin ya belum nggak sampai kita dengan bulan Ramadan yang mungkin hanya baru sekitar hitungan 2 minggu lagi, ya belum tentu kita sampai di bulan suci Ramadan. Maka tentunya bagi teman-teman yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang sehingga bisa sampai kepada bulan suci Ramadan, ya itu adalah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita sia-siakan untuk beramal soleh, ya beribadah kepada Allah, mengejar ampunan Allah Subhanahu wa taala, karena kalau tidak di bulan suci Ramadan kita diampuni, maka tentunya di mana lagi kita akan berharap Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Meskipun sepanjang tahun, ya kapanpun Allah Subhanahu wa taala pintu maafnya terbuka. Ya, tapi di antara karunia Allah untuk kita semuanya, Allah berikan bulan suci Ramadan ini ya memang untuk membuka pintu ampunannya lebar-lebar bagi mereka yang ya sudah jauh dari Allah, bermaksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kesempatan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di setiap malam bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Ya. Masa 30 hari 30 malam kita tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala semalam saja. Maka di antara sabda Rasulullah SAW ketika menaiki mimbar, malaikat Jibril mengatakan, syaqiya abdun, ya celaka seorang hamba yang sampai kepada bulan suci Ramadan, fansalakha minhu wa lam yughfar lahu. Ya, kemudian bulan Ramadan kembali pergi sementara dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan amin. Ya, ini tentunya ya pelajaran buat kita semuanya, agar betul-betul memanfaatkan waktu sisa umur kita. Waktu kita sangat terbatas di dunia ini, sementara umur kita juga selalu bertambah, dan kita tidak mengerti apakah ini Ramadan kita yang terakhir. Ya, maka seandainya ini adalah Ramadan kita yang terakhir, ya maka tentunya tidak akan pernah kita menyia-nyiakan dan melalaikan kesempatan yang Allah berikan untuk kita semuanya ini. Oleh karenanya persiapannya yang paling utama saya kira adalah persiapan hati, ya persiapan iman, ya bahwasanya kita harus menyadari bahwasanya ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita berusaha untuk memaksimalkan ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan tersebut. Ya. Persiapan hati tentunya juga berdoa kepada Allah, berharap agar sampai di bulan suci Ramadan. Sebagaimana salafus saleh terdahulu, bahkan 6 bulan sebelum Ramadan tiba, mereka sudah mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan harapan yang luar biasa. Ya, harapan yang luar biasa. Dan setelah itu 6 bulan suci Ramadan berlalu, mereka juga tetap berdoa. Doanya apa? Agar Allah menerima ibadah-ibadah mereka selama bulan suci Ramadan. Ya, artinya persiapan yang harus disiapkan lebih maksimal adalah persiapan hati kita, ya, persiapan keimanan kita. Karena Ramadan ini yang memaksimalkan ibadah di dalamnya adalah mereka orang-orang yang memiliki iman. Makanya Allah panggil dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, kalau tidak ada iman, berat untuk berpuasa. Ya, nahan lapar di siang hari, dahaga, haus, lemah, lesu, capek. Ya, kalau tidak karena ada dorongan iman di dalam hati, maka repot. Maka pentingnya untuk memupuk keimanan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Termasuk juga memperbanyak istighfar. Ya, karena dengan istighfar ini, ya akhirnya kita pun akan bisa merasakan lezatnya beribadah. Ya, beribadah di bulan suci Ramadan, sehingga kita betul-betul memaknai ya detik-detik di bulan suci Ramadan. Siang harinya kita berpuasa, malam harinya kita hidupkan dengan sholat, baca Quran, sedekah, dan lain sebagainya. Masya Allah. Syukran jazakallah khair Ustaz. Terima kasih banyak
semoga apa yang Ustadz sampaikan pada pertemuan kita kali ini semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.